Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita mau memohon hikmat dari Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami sungguh pada hari ini ketika datang di hadirat-Mu, kami memohon Tuhan berikan kami hati yang siap untuk ditanami, ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan bicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kehidupan kami sungguh diarahkan hanya tertuju kepada Engkau saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini adalah memori sebagai fondasi iman, terambil dari Mazmur nomor 105. Saya akan bacakan ayat 1-6 saja. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan kekuatannya, dan carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kita hidup pada zaman yang berubah dengan cepat. Foto kenangan yang tersimpan di dalam ponsel mungkin jarang dilihat, dan pengalaman hidup mungkin berlalu tanpa sempat untuk kita renungkan. Tidak mengherankan bila ritme kehidupan seperti ini membuat kita mudah merasa gelisah, takut, dan kehilangan arah ketika menghadapi sebuah tantangan yang baru. Kita lupa bahwa Tuhan pernah menolong kita. Di dalam Mazmur 105 hadir sebagai teguran yang lembut bahwa iman yang kuat tidak dibangun dari perasaan sesaat, melainkan dari memori iman yang dipelihara secara intensional dengan sengaja. Mazmur 105 menceritakan sejarah penyelamatan Israel di dalam bentuk pujian. Mazmur ini berpusat pada karya Tuhan, panggilan Abraham, pemeliharaan Tuhan terhadap Yusuf, perjalanan Israel ke Mesir, tulah-tulah, bahkan hingga masuknya Israel ke dalam tanah perjanjian. Mazmur ini merupakan liturgi memori atau nyanyian yang dirancang untuk menjaga agar generasi demi generasi berikutnya tidak melupakan perbuatan Allah. Mazmur ini bukan sekedar nostalgia, melainkan pendidikan iman. Kata ingatlah di ayat 5 atau zakar dalam tradisi Israel bukan sekedar menunjukkan aktivitas mental seperti kita melihat foto album yang lama, melainkan memiliki dimensi spiritual, yaitu menghadirkan kembali tindakan Allah pada masa lalu, sehingga mempengaruhi respons kita pada hari ini. Di ayat 5 menempatkan memori sebagai fondasi dari iman kita. Saat mengingat perbuatan Allah seperti mujizat, pemeliharaan, penghukuman, saudara, umat Tuhan akan menemukan keberanian dan arah untuk menjalani hari ini dan hari esok. Saudara, ada seorang pendaki yang selalu mencatat setiap peristiwa saat melewati medan sulit seperti jurang yang curam, hujan badai, jalur yang membingungkan. Sehingga ketika dia menghadapi tantangan baru, dia membuka catatan tersebut bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengingat kembali. Jika aku bisa melewati kesulitan yang seperti ini dulu, aku pasti bisa melewati kesulitan seperti ini yang hari ini ada di depanku. Demikianlah memori iman bekerja. Catatan kecil tentang kesetiaan Tuhan pada masa lalu menjadi pegangan yang membuat kita bisa tetap berdiri tegak pada masa kini. Saat kita merasa takut, pikirkan kembali apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup saudara dan di dalam kisah-kisah yang tercatat di Alkitab. Hal-hal ini akan menolong kita untuk tetap kuat dan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Iman yang kokoh lahir dari hati yang tidak cepat lupa. Dengan mengingat perbuatan Tuhan, baik itu besar maupun kecil,
kita akan berani melangkah ke depan. Tuhan yang bekerja dalam sejarah Israel adalah Tuhan yang bekerja juga di dalam sejarah umat Tuhan hari ini. Saudara, menjadi pertanyaan refleksi bagi kita. Peristiwa apa di dalam kehidupan saudara yang sangat jelas, yang paling jelas, yang menunjukkan Tuhan menyertai saudara? Ada penyertaan Tuhan di sana. Biarlah peristiwa itu hari ini boleh kemudian menguatkan saudara dalam menjalani tantangan dan hari-hari ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang besar, kami bersyukur punya Allah yang sama, yang pernah menyertai kami, yang selalu menyertai kami, dan yang akan menyertai kami. Tuhan, biarlah kami boleh kembali bernostalgia, mengingat kembali bagaimana Allah yang sama, yang boleh memberi kami kekuatan menghadapi masa-masa sulit itu. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.